Oke, halo semua dan akhirnya sekarang kita udah tiba di seri Lemang, tepatnya untuk round ke 5 MotoGP Karir musim ini bersama Kamel Yamaha MotoGP. Dan BTW guys, sorry banget di bulan ini Godioris sangat jarang sekali upload. Ada beberapa alasan yang pokoknya yang mengharuskan Gusri nggak bisa untuk ngebikin konten tiap hari kayak bulan lalu. Ya semoga aja di bulan depan atau di bulan 12 bisa lebih kenceng lagi uploadnya. Soalnya ya gimana ya, gue ada kerjaan, kadang pun sakit, kadang harus acara keluarga atau sebagainya. Pokoknya ya benar-benar sibuk banget di bulan ini, makanya karirnya nggak kekejar cuy. Oke, sekarang kita akan balapan dari pole position nih guys di seri Lemang. Luar biasa. Sementara itu Joan Mir tadi sempat kita lihat dia berada di grid kedua. Apa nggak luar biasa? Seorang Joan Mir dengan Repsol Honda bisa start dari grid kedua. Bahkan Franco Morbidelli berada di grid ketiga. Ini luar biasa sekali. Tapi seperti biasa, kualifikasi akan beda dengan hasil race-nya. Itu pasti terjadi. Oke, langsung saja kita mulai sesi race di MotoGP Prancis. Hari ini cuaca lagi cerah banget. Meskipun ada keterangan variabel, tapi enggak sih kalau misal sampai turun hujan. Oke, langsung aja kita mulai race GP Lemang. Dan sepertinya Francesco Bagnaia langsung mengambil pimpinan race. Sementara itu Kobayashi juga datang, namun kita overtaking. Pecco kita overtaking, kita beri tekanan dan Pecco memaksa mengambil inside line sehingga dia, Pecco Bagnaia, memotong jalur. Luar biasa loh ini, karena duo Yamaha itu Kobayashi dan juga Rizrio berhasil memberikan tekanan atau pressure untuk Pecco agar si Pecco mengalami mental cuy, kena mental down sehingga Pecco tadi sempat kehilangan konsentrasi dengan memotong jalur. Itu harusnya kena track limit. Nah sekarang Pecco masih berada di belakang kita. Level 100 di Lemang kadang AI-nya tuh kenceng, kadang juga lambat. Nah sekarang ini kebetulan kita agak agresif di awal, makanya lebih bisa nih guys untuk berada menjadi race leader. Ini pun dibantu, oke Pecco tadi agak nongol. Ini pun kita dibantu sama kompon soft depan yang pastinya di awal-awal balapan itu pasti bakal maksimal banget penggunaannya. Ya berdoa aja sih, semoga nanti soft depan kita nggak sampai habis. Kita sampai di 3 lap terakhir, karena sangat sering sekali gue alamin, dimana di tinggal 3 lap lagi biasanya itu kompon soft akan sangat termakan sekali atau sangat aus sekali seiring jalannya balapan, apalagi jika kita gaya balapnya super agresif. Oke, lap kedua race GP Lemang, Pecco masih di belakang dan Kobayashi masih melengkapi podium ketiga. Sementara itu Joan Mir di grid keempat. Joan Mir turun 1-2 tingkat. Turun 2 tingkat, yang semula dia start dari grid kedua sekarang berada di grid keempat. Nah Franco pun juga ikutan turun, yang semula si Franco di grid ketiga dia turun di grid kelima. Nah kalau ngomongin soal akamsi atau anak kampung sini, seperti yang pertama nih Fabio Quartararo, yang kedua Johan Zarco. Nah kebetulan Johan Zarco nggak kelihatan sama sekali, dan cuman Fabio doang yang berada di urutan ke-7. Dan bahkan pesaing kita pun selama 4 balapan kemarin itu Jorge Martin sekarang mental di posisi ke-8. What happened? Agak sedikit bikin bingung dengan kondisi Jorge Martin yang di 4 balapan kemarin kencang sekali, namun sekarang kok mendadak pelan cuy, mendadak amblas ke telan bumi. Itu aneh sekali. Apakah ada indikasi atau tanda-tanda bahwa seorang Jorge Martin hanya kenceng di awal musim doang? Misal kita samain dengan Alex Rins di musim lalu, itu Rins juga lumayan kenceng loh di awal musim, cuman nggak bertahan lama. Kemudian Alex Rins selama race ke-5 hingga terakhir udah nggak pernah lagi berada bertarung di baris depan. Ini sama kayak kasusnya dengan Jorge Martin. Sekarang Pecco menyusul Rizrio. Pecco menempel di turn 1, turn 2 menuju Dunlop Chicane.
dan Peko berhasil menjadi fastest lap. Hati-hati, oke, fokus ke fighting. Lap ketiga masih berjalan. Sementara itu Peko masih memberikan tekanan dan sekarang Peko berusaha keras melakukan aksi manuver overtaking untuk Kamel Yamaha MotoGP. Ini wajib kita waspadai seorang Peko Bagnaia. Ya benar, di beberapa race kemarin Peko masih kalah dengan Jorge Martin, tapi tidak menutup kemungkinan. Bahkan sama kayak musim lalu, Peko yang awal musimnya kayak kurang bagus, tapi ketika sampai di race ke-6 hingga race paling akhir, Peko super powerful. Dan gue rasa kasusnya bakal mirip 11-12 sama kayak di musim ini cuy. Oke, terakhir urusan dan Peko mulai menyusul, namun di pengereman tikungan ke-9 Rizrio bersama Yamaha Kamel MotoGP masih terus berusaha mengkokohkan diri untuk posisi pertama di lap ketiga last sector. Peko Bagnaia, Kobayashi, Joan Mir, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, Fabio Quartararo dan Jorge Martin belum mengalami perubahan posisi yang signifikan. Andai belum berubah, paling ya cuma sedikit aja. Tapi yang jelas sekarang ini belum ada perubahan yang mereka alami hingga sekarang di lap keempat di sektor pertama. Lap keempat, oke, entry Gonar, hati-hati. Dan opsikan ini kayaknya bakal agak mistake sih. Dan oke, agak mistake. Aduh, mistake sekali. Dan Peko menyusul. Guys, sorry banget nih, kita ngebikin mistake salah racing line sehingga ngebiarkan seorang Francesco Bagnaia lepas nih. Peko Bagnaia, dia emang sengaja nungguin kita di belakang. Masa kayak dia nunggu dimana kita akan ngelakuin kesalahan. Itu cerdas sekali Peko Bagnaia. Gue baru tahu nih pengamatan Peko Bagnaia. Dia ngamatin dari awal balapan. Dan mungkin tadi waktu dia berusaha nyerang, mungkin itu cuman strategi dia doang cuy ya, ngebikin kita harus kehilangan konsentrasi. Dan akhirnya terjadi di dalam weekend, kita ngebikin sebuah kesalahan dengan salah mengambil braking point. Terlalu dalam di turn ketiga, kemudian waktu sampai di pergantian direksi, kita salah mengambil jalur juga gara-gara salah entry counter berangsang. Sehingga sekarang ini kita harus terpaksa untuk mundur dan berada di posisi kedua. Bahkan sekarang gap dengan Francesco Bagnaia itu udah jauh sekali. Apakah mungkin di sisa balapan GP Lemang ini Rizrio bisa menyusul Francesco Bagnaia? Let's see aja kira-kira apa yang bakal terjadi nanti di lap ke-5, 6, dan ke-7. Barangkali ada sedikit hoki atau mungkin mukjizat bagi Yamaha Kamel untuk kembali berada di posisi pertama. Aduh guys, kan salah lagi. Ya astaga, kita terlalu pengen maksa untuk ngedeketin si Peko Bagnaia, kita malah ngelebar. Jadi mistake dan lagi-lagi kesalahan kita buat lagi. Ini murni kesalahan kita sendiri. Oke, ngomongin soal kompon ban cuy. Ini bagian depan kompon ban kita udah sekarat sekali. Ya wajar sih kita pakai soft depan tadi, sehingga sekarang di sisa 3 putaran lagi ban kita udah sangatlah kritis. Dan gue rasa untuk nikung ke kiri itu udah nggak bakal bisa sepowerful di awal balapan tadi. Terlebih lagi sekarang ini cuaca nggak berubah-ubah cuy, masih kayak gini aja. Masa nggak ada perubahan dari cerah ke mendung kan? Misalkan ada perubahan cuaca dari cerah ke mendung, itu ada ya potensi untuk kita nanti sedikit mengalami keausan ban yang berkurang. Nggak kayak di awal balapan ketika cuaca cerah. Jadi ya, tapi sekarang ini apapun terjadi kita udah nggak bisa ngapa-ngapain cuy. Maksudnya kayak kita mau nge-push takutnya nanti malah crash ya kan. Jadi kita harus sekarang ini bersabar aja dan ya pokoknya jalanin aja, menstabilkan race pace. Ya meskipun nggak bisa nyusul CP, tapi setidaknya kita nggak sampai di overtaking sama rekan tim kita itu Kobayashi. Lap ke-6 dan tinggal 2 lap lagi, MotoGP Prancis akan segera usai. Lap ke-6 sementara waktu, dan untuk beberapa perubahan posisi sepertinya terjadi untuk Franco yang sekarang sudah menggeser Joan Mir, di mana sekarang Franco Morbidelli sudah berada di posisi keempat cuy. Ini luar biasa sekali, 3 rider Yamaha mengisi 4 besar. Wah gokil sih, tinggal Fabio doang. Apakah dia bisa juga menyusul
Joan Mir agar berada di posisi kelima. Karena sekarang ini cuman Fabio Quartararo doang yang belum bisa tembus di 5 besar nih guys, dibandingkan sama 3 pembalap Yamaha lainnya. Ya semoga aja Fabio Quartararo bisalah untuk nanti berjuang lagi dan lebih keras lagi agar bisa berada di posisi kelima. Karena misalkan kita berempat berada di urutan yang bersamaan, masa kayak di posisi 2, 3, 4, 5 itu cantik sekali dilihatnya. Jadi kayak bagus banget buat dilihat di hasil balapannya. Dan kalau ngomongin soal kompon ban kita sekarang ini di bagian depan sebelah kiri tepatnya itu udah sekarat sekali, udah habis. Sementara itu di bagian tengah dan juga kanan masih adalah sekitar 50%-an. Ya barangkali bisa untuk kita buat nikung ke kanan dengan sangat lebih agresif ketimbang biasanya. Kalau kiri udah nggak bisa kita paksakan buat agresif cuy. Dan sampai kita di last corner menuju finish line, selebrasi dan ya akhirnya kita hanya bisa berada di posisi kedua saja. Namun yang paling gue senang adalah akhirnya rider Yamaha seperti Kobayashi, Franco Morbidelli, Fabio Quartararo berada di 6 besar. Ini ada yang unik cuy, biasanya di bagian top 10 didominasi sama dua, terus sekarang ini udah tidak lagi kayak kemarin-kemarin. Pabrikan Yamaha mulai mendominasi berada di bagian 6 besar. Apalagi Honda sudah bisa berada di posisi 5. Apakah ini bakal berlangsung hingga nanti di seri Valencia atau race terakhir di musim ini? Ya semoga saja, karena udah terlalu lama kita ngeliat leaderboard Ducati semuanya. Ya sekali-sekali Yamaha masuk atau mungkin Honda juga masuk. Oke, di klasemen kita masih berada di posisi ketiga. Cuman klasemen leader Jorge Martin sudah turun di posisi kedua, digeser sama Francesco Bagnaia dengan jarak sekarang minus 2 poin. Ini persaingan makin seru nih. Apakah di next race di Mugello kita akan melihat duel antara Martin dan juga Pecco lagi, atau mungkin kita yang ikut campur merusak duel mereka? Jadi oke semua, langsung aja mengakhiri video kali ini. Terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir. Untuk episode selanjutnya pasti bakal lebih seru lagi. Oke, thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.